Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun teman-teman berada, para kopi lovers pendengar setia kami. Selamat datang kembali di podcast Bincang Kopi Indonesia. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah menyempatkan hadir. Dan di sini tentu saja kita akan bahas kembali mengenai kopi-kopi yang suka kita nikmati ini berasal dari mana sebenarnya. Nah, kita sudah mengundang seorang pembicara. Mas Adit ini adalah salah satu bagian dari Koperasi Kerinci Barokah Bersama. Nah, teman-teman pasti juga sudah penasaran dan sudah sibuk dengan pertanyaan-pertanyaannya. Tenang saja, nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi sekarang kita akan masuk nih untuk mengenal lebih dekat. Sebenarnya siapa sih Mas Adit ini? Sudah datang Mas Adit. Gimana? Nyapa para pendengar Mas Adit. Halo para coffee lovers sekalian, seperti tadi yang sudah disampaikan Mas Ahyar ya. Jadi saya ini salah satu pengurus dari Koperasi Kerinci Barokah Bersama nih. Jadi perkenalkan, saya Aditya Handoyo Putra, dari Kerinci Jambi ya. Nah, begitu Mas Ahyar mungkin perkenalan singkatnya ya. Nah ini Mas, kita kan sedang membahas mengenai kopi, tapi kita lebih ingin tarik ke belakang gitu tentang prosesnya. Dan Mas Diri di koperasi sudah sangat melanglang buana. Kalau boleh kita tahu nih, sebenarnya sejarah koperasi ini seperti apa Mas? Oke, berbicara tentang sejarah nih mengingatkan saya ke masa lalu nih Mas Ahyar ya. Jadi sebelum menjadi Koperasi Kerinci Barokah Bersama nih Mas Ahyar, jadi itu dulu itu dibentuk perkumpulan kopi alam Kerinci awalnya. Nah itu perkumpulan petani-petani kopi berdiri di tahun 2015 Mas Ahyar. Jadi kurang lebih udah 6 tahun ya. Nah tujuan awalnya itu untuk mendampingi petani Mas Ahyar. Jadi petani kopi di Kerinci itu belum tahu banyak gitu terkait budidaya kopi yang bisa menghasilkan kualitas kopi yang baik begitu Mas Ahyar. Jadi awalnya memang dari perkumpulan itu kita berusaha begitu untuk memberikan edukasi ke petani sehingga mereka bisa belajar begitu, dan kita juga bisa belajar dari mereka terkait mungkin bagaimana metode-metode pertanian yang kembali ke alam begitu, karena kan petani basisnya ya di lapangan langsung begitu Mas Ahyar. Iya. Selain itu juga harapan kita nih ya dari perkumpulan ini, kopi itu bisa jadi sarana pendapatan untuk petani di sana Mas Ahyar. Jadi bisa apa ya, memberikan pendapatan ekonomi lah ke mereka begitu. Seperti itu Mas Ahyar. Wah, luar biasa sejarah berdirinya memiliki concern sosial gitu ya, untuk membangkitkan kehidupan masyarakat. Tapi kalau boleh tahu ini kan sudah berdiri dengan settle ya Mas koperasinya. Pasti memiliki visi misi kan? Apa tuh visi misi buat koperasi ini? Oke, visi misi Mas Ahyar ya. Nah, jadi sejak awal berdiri nih kita menentukan visi ini kan penting Mas Ahyar. Bisa dibilang tujuan dari kita gitu ya. Nah, visi dari kita itu ada dua Mas Ahyar. Yang pertama itu preserving nature and empowering community. Nah, yang prinsip visi utama ini menjadi visi besar dari koperasi ini Mas Ahyar. Jadi koperasi ini ya, selain kita memproduksi kopi ya, kita juga memperhatikan sisi lingkungan dan sosialnya gitu. Nah, untuk kegiatan preserving nature sendiri itu Koperasi Alko nih berkomitmen setiap tahunnya itu mengadakan kegiatan lingkungan Mas Ahyar. Jadi setiap tahun itu tuh nanti teman-teman yang mendaki Gunung Kerinci, nah nanti ketika turun itu bisa membawa sampah, di mana setiap 1 kilo sampahnya itu akan ditukar dengan kopi asli dari petani Mas Ahyar. Wah, menarik sekali ya. Menarik Mas Ahyar. Terus juga kita itu menanam kopi di lereng Gunung Kerinci Mas Ahyar. Jadi harapannya selain tadi ya kita memanfaatkan kopi, kita juga melakukan konservasi kopi itu gitu. Nah itu untuk kegiatan preserving nature-nya Mas Ahyar. Nah terus untuk empowering community ya, karena basis kita ini community Mas Ahyar, sosial, masyarakat begitu. Kan sesuai dengan identitas dari koperasi itu sendiri ya. Nah di sini kita juga memberikan pelatihan kepada petani, terus juga kita juga ke kelompok wanita tani juga Mas Ahyar, khususnya dari segi kalau petani itu kan ranahnya mungkin lebih ke hulu ya produksi ya. Nah nanti untuk wanita taninya kita arahkan ke hilirnya mungkin dari pengolahannya, sehingga masyarakat itu tidak hanya kita juga mengkotak-kotakan gender begitu, tapi laki-laki dan perempuan sama-sama punya kontribusi di sini begitu Mas Ahyar. Nah begitu kurang lebih mungkin terkait visi yang pertama. Nah kemudian yang kedua itu kan kolaborasi dan sinergi kemitraan Mas Ahyar. Nah artinya di sini koperasi kita itu
tidak bisa, memang kita tidak bisa berdiri sendiri Mas Ahyar, kita butuh bantuan orang lain begitu ya, karena kita makhluk sosial ya. Nah oleh karena itu kita menjalin kerjasama begitu Mas Ahyar. Nah mungkin nanti kalau kerjasamanya seperti apa, mungkin kalau Mas Ahyar tertarik nanti bisa saya jelaskan gitu ya. Menarik. Iya, begitu Mas Ahyar, kurang lebih terkait visi misi dari koperasi kita. Oh iya. Tapi tadi sempat disinggung untuk istilah koperasi itu ALKO ya Mas ya? Alko. Jadi sebutan koperasi ini adalah koperasi ALKO teman-teman. Jadi koperasi ini kan pasti demi tujuan kesejahteraan anggota Mas. Demi tujuan koperasi. Jadi untuk itu sebenarnya badan usaha apa atau usaha apa aja nih yang udah dimiliki koperasi ini Mas? Oke, jadi usaha dari Koperasi Kerinci Barokah Bersama nih Mas Ahyar ya, atau tadi dikenal dengan Alko Kopi ya. Iya. Nah ini cukup banyak Mas Ahyar usaha-usahanya. Total ada 6 usaha nih di kita. Yang pertama itu pengembangan wirausaha kopi atau agribisnisnya Mas Ahyar. Jadi di sini kita itu tidak hanya fokus tadi ya memproduksi kopi, biji kopinya saja, tapi kita juga mengolah kopinya, kita juga memasarkan. Artinya di sini dari hulu hingga hilirnya kita yang melakukan Mas Ahyar. Sehingga di sini harapannya setiap kegiatan itu mempunyai nilai ekonominya itu Mas Ahyar. Gimana rasa kopinya Mas Ahyar? Mantap ya? Luar biasa. Oke. Nah yang kedua, praktik pertanian berkelanjutan pada kopi Mas Ahyar. Nah di sini kita berusaha semaksimal mungkin menggunakan konsep pertanian organik Mas Ahyar. Kenapa? Karena kita sudah diberi berkah oleh alam yang luar biasa ini, khususnya di Bumi Kerinci Mas Ahyar ya. Nah kita wajib menjaganya melalui tadi pertanian organik Mas Ahyar. Dan juga beda kok rasa kopi organik dan anorganik. Coba tadi Mas Ahyar rasain kopi organik nih. Memang lebih spesial Mas. Iya betul kan. Nah gitu. Terus juga yang ketiga itu pendirian pabrik Mas Ahyar. Kita ada pabrik mini. Nah di situ tuh pabriknya sebagai, jadi nanti baik itu petani maupun masyarakat di luar yang mau belajar bisa langsung ke pabrik itu Mas Ahyar. Jadi memang sentuhan asli dari Bumi Kerinci lah begitu untuk pabriknya juga gitu. Nah terus ada juga pengembangan wisata kopi. Nah tadi kan Kerinci ini identik dengan keindahannya memang. Nah dari situ selain tadi ya kopinya, kita juga ambil wisatanya gitu. Artinya di sini bisa melihat pemandangan kopi yang luas, terus juga bisa menikmati kopi sembari melihat pemandangan tersebut gitu. Nah selanjutnya ada home industry juga, terkhusus tadi ya untuk kelompok wanita tani. Itu diarahkan ke home industry tadi itu, baik tadi dimanfaatkan menjadi kopi bubuk atau roastingnya begitu Mas Ahyar. Nah yang terakhir tadi ya peningkatan peran perempuannya nih Mas Ahyar. Jadi kan perempuan juga bisa sebagai apa ya, peningkat ekonomi rumah tangganya begitu. Iya betul sekali. Jadi ada pemberdayaan perempuan juga. Iya, dan sebagai fokus, salah satu fokus dari koperasi Alko. Tapi tadi ada visi juga Mas mengenai kolaborasi. Jadi untuk kemitraan dari koperasi Alko ini udah kemana aja Mas? Oke, kemitraan ya Mas Ahyar ya. Oke, jadi kemitraan kita itu ada 2 Mas Ahyar. Yang pertama internal, yang kedua eksternal. Nah, yang internal ini ya, jadi semua pengurus koperasi nih ya, ini pengurus koperasi, pelaku usahanya, tim IT, semuanya lah, administrasi itu putra daerah Mas Ahyar, jadi asli Kerinci gitu. Jadi memang kita berkomitmen sebagai putra daerah ingin membangun Kerinci ini menjadi lebih baik melalui kopi tadi Mas Ahyar. Nah, selain itu juga kita juga punya afiliasi koperasi di bawah kita Mas Ahyar. Jadi kita memang Alko Kopi ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Kita punya afiliasi, itu ada 6 koperasi Mas Ahyar. Ada 5. Yang pertama itu Koperasi Plantation Arabica Tani. Nah, di situ terkait pembibitannya, pembenihan dan sebagainya, kita berafiliasi di sana Mas Ahyar. Jadi kita bisa menciptakan benih dan bibit yang berkualitas lah. Yang kedua itu ada pemasarannya, pemasaran Alko Putri. Kemudian ada juga Melati Mekarsari dan juga Pusako Kopi. Nah ini terkait peningkatan produknya Mas Ahyar. Karena dunia kopi ini cukup keras Mas Ahyar. Jadi kita harus berinovasi, melakukan riset dan pengembangan yang basisnya masyarakat memang ya. Nah sehingga di situ memang kopi-kopi yang enak lah, yang berkualitas lah yang kita produksi gitu. Seperti yang ini saya minum nih. Waduh. Wah. Saya juga minum. Enak banget nih kopinya. Nah yang terakhir itu Koperasi Distributor Gapesda Kerinci. Nah di sini distribusi ini penting Mas Ahyar ya, karena kalau kita tidak punya jaringan itu sulit akan dibawa kemana nih kopinya gitu kan. Iya, kurang lebih begitu Mas Ahyar terkait afiliasinya yang internal. Nah kemudian yang kedua itu yang eksternal Mas Ahyar, karena memang kita tidak bisa hanya bermain di internal saja gitu. Nah di sini kita menggunakan apa ya, kita kan ekspor Mas Ahyar ya, kalau boleh kita ceritakan ya. Nah kita bermitra secara global Mas Ahyar, jadi salah satunya dengan penggunaan teknologi blockchain. Jadi, nah jadi gini Mas Ahyar, nanti di sini ada barcode nih.
Iya. Mas Ahyar tinggal scan barcode-nya, Mas Ahyar bisa tahu nih dulu tuh metik kopinya di mana, terus ngolahnya gimana prosesnya, terus sampai rantai distribusinya. Jadi dari hulu hingga hilirnya Mas Ahyar tinggal scan aja udah kelihatan nih rantai pergerakannya gitu. Nah, Menarik, itu. menarik. Jadi itu jadi salah satu keunggulan kita Mas Ahyar. Karena kita itu udah ekspor di beberapa negara Mas Ahyar, ada Amerika, Cina, terus juga Korea dan beberapa negara Eropa Mas Ahyar. Jadi memang cukup luas gitu ya kemitraannya gitu Mas. Oke, tadi disebut juga Mas impor, kemudian pembuatan dan banyak produk-produk kopi yang dihasilkan seperti itu. Jadi untuk penggunaan teknologi ini Mas, tadi kan seperti disebutnya blockchain ya, itu banyak sekali untuk menangani berbagai macam masalah. Tapi apakah seperti itu Mas? Sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh koperasi kerinci ini sebenarnya apa sih? Oke, berbicara tentang tantangan Mas Ahyar ya, terutama ini koperasi ya. Iya. Koperasi ini kan kalau zaman dulu mungkin identik dengan kesejahteraan gitu Mas Ahyar ya. Kalau zaman sekarang itu kalau saya lihat itu koperasi identik dengan simpan pinjam gitu ya. Masyarakat kenalnya gitu, gak mau koperasi gitu ya. Iya. Nah di sini memang tantangan awal ketika kita membangun koperasi ini, makanya di awal kita nggak mengatasnamakan koperasi Mas Ahyar, tapi perkumpulan tadi gitu. Jadi agar lebih diterima oleh masyarakat, dari situ kita mulai memperkenalkan koperasi ini seperti ini loh. Kita kenalkan koperasi milenial itu seperti apa gitu. Jadi bukan koperasi kolonial yang menindas, bukan seperti itu Mas Ahyar. Tapi kita merangkul bersama, kita arahkan. Ya memang tidak semuanya langsung menerima Mas Ahyar. Banyak petani yang menolak, nggak maulah, udah tentram kok seperti ini saja gitu, nggak maulah gitu. Nah akhirnya kita berusaha, kita sosialisasi, baru sekitar kurang lebih 3 tahun, 4 tahun masih sedikit Mas Ahyar yang join gitu ya. Namun setelah, kelihatan nih suksesnya gitu, akhirnya banyak yang bergabung Mas Ahyar. Hingga sekarang itu kurang lebih ada 421 petani Luar biasa. yang sudah bergabung dengan kita di 22 desa di Kerinci begitu. Nah itu Mas Ahyar, jadi tantangan memang di awal sih. Selain itu juga ketika proses perjalanannya ya Mas Ahyar ya, itu mungkin tadi ada yang punya ego masing-masing ya. Nah itu kita berusaha memang kembali ke visi misi awalnya Mas Ahyar. Jadi untuk apa sih kita berdiri tadi ya, bagaimana kita memang tujuannya kan untuk bersama gitu, jadi jangan sampai menang sendiri begitu. Nah kayak gitu kurang lebih Mas Ahyar. Tantangannya luar biasa, mulai dari awal pendirian hingga panjang perjalanan, itu banyak tantangan dihadapi Mas ya. Itu pasti butuh mental yang sangat kuat Mas. Jadi sebenarnya yang membawa Mas Adit dan rekan-rekan koperasi kerinci hingga sampai titik ini tuh motivasi apa yang bisa mengantar sampai sekarang? Oke, wah berat nih bahasanya Mas Ahyar, motivasi ya. Jadi motivasi pribadi, secara pribadi ini kalau saya ya Mas Ahyar ya, itu melihat potensi dari bumi kerinci Mas Ahyar. Jadi melihat petani yang dia berangkat pagi, pulang sore kadang-kadang, namun hasil yang didapatkan itu kurang begitu Mas Ahyar. Sedangkan kita melihat potensi bumi kerinci ini khususnya kopi ya, itu kualitasnya tuh diminati oleh luar negeri begitu Mas Ahyar. Kita lihat potensi itu, tapi kok petani nggak sejahtera gitu ya. Nah itu menjadi motivasi dasar saya ingin masuk di sini Mas Ahyar. Terus juga selain itu dengan tim ya, tim Alko Kopi ini kita memang punya komitmen begitu. Bagaimana kopi ini bisa menjadi tadi sarana pendapatan untuk masyarakat gitu. Nah sehingga dari situ menjadi motivasi kita lah begitu Mas Ahyar. Selain itu juga kita punya punya tagline bahwasannya yang kita bangun itu adalah kebermanfaatan Mas Ahyar. Jadi ketika kita memberikan manfaat, sekecil apapun manfaat itu, tidak hanya aspek finansial Mas Ahyar ya, melihat petani-petani tersenyum itu membuat semangat kita tuh kembali lagi Mas Ahyar. Meskipun tadi ya kita capek sosialisasi, turun naik gunung, kita tetap senang gitu karena tadi melihat kebahagiaan dari petani Mas Ahyar. Biasa. Memang motivasi yang benar-benar mulia sekali Mas ya. Tapi itu harapan kita juga tidak berhenti juga teman-teman ya, bahwa semangat itu harusnya dimiliki oleh seluruh anak bangsa gitu Mas Adi. Jadi gimana Mas terkait ini? Kira ada pesan gitu ya untuk para generasi muda, mereka-mereka yang menjadi iron stock ya, para pengganti gitu ya, para penerus, ada pesan gitu dari Mas Adi selaku aktivis koperasi kopi? Oke. Nah, sebagai generasi milenial Mas Ahyar ya, saya juga masih milenial nih ya, kita sama-sama milenial ya Mas Ahyar ya. Nah, di sini harapannya kita itu jangan jangan mudah menyerah Mas Ahyar. Karena kalau kita menyerah ya udah selesai gitu.
tapi kita bisa belajar dari kesalahan. Nggak apa-apa anak muda tuh bikin kesalahan, nggak masalah gitu, tapi kita bisa belajar dari kesalahan itu gitu. Termasuk dalam koperasi nih. Koperasi ini jati diri bangsa Mas Ahyar. Prinsip kita apa sih? Gotong royong. Gotong royong tuh ada dalam koperasi gitu. Nah, jangan sampai prinsip itu, identitas bangsa kita itu hilang gitu. Nah, bagaimana tadi kita membangun koperasi, kita pahami dulu, oh koperasi ini seperti ini loh, manajemennya seperti apa. Jadi jangan hanya kita melihat, oh koperasi nggak untung lah, gajinya cuma segini dan sebagainya. Enggak, bahkan melalui ekspor kita aja ini, kita udah hasilnya udah miliaran Mas Ahyar. Iya. Perusahaan-perusahaan itu kurang lah, lewat lah gitu. Jadi ya maaf-maaf aja gitu Mas Ahyar ya. Jadi kita juga punya peluang ekonomi gitu. Jadi jangan, meskipun tadi ya di awal memang kita berdarah-darah, di awal kita berjuang, tapi hasilnya memang benar-benar kita nikmati begitu Mas Ahyar. Jadi generasi milenial jangan takut untuk mengembangkan koperasi, dan kita juga terbuka teman-teman. Kalau teman-teman mau konsultasi, mau belajar, langsung datang aja ke Algo Kopi gitu. Nanti Siap. kita bersama menikmati secangkir kopi. Luar biasa. Dan sepertinya teman-teman udah antusias banget ini Mas. Beberapa sudah mengirimkan pertanyaan untuk tayang kepada Mas Adit. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada Mas Ahyar selaku moderator telah mempersilahkan saya untuk mengajukan pertanyaan kepada Mas Adit. Nah, Mas Adit, izin bertanya nih, mengapa sih koperasi Kerinci ini fokusnya itu pada pasar ekspor? Apakah karena harga yang diterima di pasar ekspor itu jauh lebih tinggi sehingga menarik minat Mas Adit itu lebih memilih untuk penetrasi pada pasar ekspor? Atau mungkin karena taste konsumen di pasar lokal ini kurang cocok dengan kopi Kerinci ini? Atau apakah ada alasan yang lain mengenai hal tersebut? Kemudian izin bertanya lagi sekali lagi nih Mas, mungkin bahasannya bisa agak berat sih yang ini. Gini Mas, jadi kan dalam suatu daerah penghasil komoditas pertanian pasti kan ada yang namanya tengkulak, ya dong, gak mungkin nggak ada itu. Nah, begitu pula pasti koperasi Alkot menghadapi para tengkulak ini. Nah, bagaimana sih caranya Mas Adit dapat mengatasi permasalahan tersebut, bisa berdamai gitu dengan para tengkulak yang ada. Nah, mungkin sekian pertanyaan dari saya. Kembalikan kepada moderator. Oke, saya izin bertanya ya Mas Adit, apakah dalam bisnis kopi Kerinci ini memiliki kafe nggak ya Mas ya? Karena kan tadi udah dijelaskan ya berbagai macam upaya-upaya dan usaha yang dilakukan untuk mengembangkan bisnis kopi Kerinci ini. Nah, apakah bisnis yang udah dijalankan itu sudah memiliki kafe atau belum gitu? Mungkin langsung dibacakan aja Mas ya. Boleh, silakan. Yang pertama, mengapa koperasi Kerinci ini memilih pasar ekspor Mas dibandingkan dengan pasar lokal? Apakah karena harga di ekspor lebih menggiurkan dibandingkan dengan harga pasar lokal, atau mungkin karena tes kopi yang dihasilkan koperasi Kerinci ini kurang diminati oleh pasar lokal, atau ada faktor lain? Oke, menarik nih tentang itu, namanya selera Mas Ahyar. Oke. Jadi masing-masing itu, setiap manusia punya selera Mas Ahyar ya. Jadi terkhusus kopi nih, kopi ini kopinya sama, Ya. tapi baristanya beda Mas Ahyar. Itu Oke. bisa berbeda gitu Mas Ahyar rasanya. Jadi kopi itu sejuta rasa gitu. Betul. Jadi banyak banget perbedaan rasa dalam kopi gitu Mas Ahyar. Jadi memang selera itu berpengaruh Mas Ahyar. Nah, untuk kita sendiri memang 95% dari produksi kita terserap oleh pasar ekspor Mas Ahyar. Luar biasa. Jadi hanya 5% yang terserap oleh pasar lokal. Kenapa demikian? Karena memang kembali lagi ke kualitas dari kopi ini. Memang kualitas yang kita hasilkan benar-benar grade A lah, bagus gitu, super lah. Nah, sehingga memang pasarnya pasar ekspor gitu. Namun kita tidak melupakan pasar lokal tadi yang 5%. Karena memang kebanyakan melihat di Indonesia Mas Ahyar ya, kopi-kopi bagus itu rata-rata diekspor. Jadi masyarakat kita itu malah nggak menikmati hasil Iya, kopi betul. kita sendiri. Itu sayang sekali Mas Ahyar. Nah, di situ kita berusaha untuk sosialisasi ke masyarakat. Jadi bagaimana nih loh, cobain kopi kita ya, meskipun mahal sedikit mungkin ya, namun punya value, kita tuh memiliki kepuasan setelah menikmati itu gitu Mas Ahyar. Tadi ya melalui kegiatan empower tadi, preserving nature dengan bagi-bagi kopi ya, bagi-bagi kopi tadi ya, sehingga mulai bisa menikmati kopinya, lalu oh iya ya enak ya seperti ini. Terus juga kita juga bagi-bagi kopi Mas Ahyar, kopi-kopi gratis gitu ya, kita bagi sehingga masyarakat bisa menikmati gitu. Itu kita lakukan gitu sebagai tadi sarana sosialisasi gitu Mas Ahyar. Kalau pasar dunia ya tadi karena kopi kita bagus ya, memang pecinta kopi luar biasa ya gitu ya. Soalnya global. Global. Jadi kebanyakan memang diekspor gitu Mas Ahyar. Semoga terjawab ya teman-teman semua. Oke, ada pertanyaan kedua nih Mas.
Jadi kemudian untuk masalah tengkulak nih, bagaimana sih Koperasi Kerinci ini berdamai dengan para tengkulak yang ada di sana? Oke, iya ya, terkait tengkulak Mas Ayer ya. Oke. Jadi memang tengkulak ini kan problem di pertanian ya. Sebenarnya tergantung sudut pandang kita. Apakah kita menganggap sebagai masalah atau sebagai peluang nih. Ya. Nah, karena kenapa? Tengkulak ini memiliki jaringan. Kayak contohnya cabai ini Mas Ayer ya. Ini Mas Ayer misalnya petani cabai nih. Iya. Biasa dibeli sama tengkulak. Nah, misal ada orang datang nih ke Mas Ahyar, wah ini saya aja yang Mas Adi nih ke jaringan di Jakarta misalnya, dijual di sana misalnya. Nah, ketika dijual di sana, oh ternyata nggak jadi beli gitu. Kenapa? Karena yang mau beli di Jakarta itu sudah dilobi oleh tengkulak. Agar jangan dibelilah, biarin aja meskipun murah tapi kurang berkelanjutan nih nanti stoknya dikit gitu-gitu. Nah, itu menjadi problem gitu. Harusnya tengkulak ini bisa memang berat Mas Ahyar. Kadang tengkulak itu pengen menang sendiri dan sebagainya gitu. Nah, namun kita coba arahkan bagaimana melalui kerjasama dengan kita, tengkulak bisa lebih untung gitu. Karena bagaimana caranya tadi dengan peningkatan kualitas Mas Ahyar. Karena kan tengkulak kadang itu terima jadi ya dari petani gitu. Nah, di situ kita prospek kita ajarkan bahwasanya ini loh, selain kita nggak cuma terima jadi aja, tapi kita lakukan tadi peningkatan kualitas sehingga tadi 95% bisa terserap oleh pasar ekspor. Otomatis harganya naik, melambung gitu kan Mas Ahyar. Otomatis keuntungan tengkulak juga lebih besar dan petani tidak tertindas begitu Mas Ahyar. Jadi memang tadi kita manfaatkan jaringan dari tengkulak itu gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan terakhir ini Mas. Dari Koperasi Kerinci sendiri punya kafe sendiri nggak? Oke, ya teman-teman, penasaran ya pasti ya. Iya, mau mampir juga gitu. Mampir ya. Oke, jadi Koperasi Kerinci punya kafe Mas Ahyar. Wah, Nanti sudah kita tuh bikin video profil Mas Ahyar di YouTube. Oh iya? Iya, nanti klik aja ya. Nanti linknya Siap. ada di bawah nih ya. Oke, Nanti, ya. jangan lewatkan teman-teman. Untuk yang mau tahu lebih lanjut, mau mampir mungkin ketemu Mas Adit, mau ngopi juga di kafenya, bisa lihat dulu video. Follow profilnya. IG-nya juga. Follow jangan lupa. Instagram juga Iya, ya, Instagramnya lupa. jangan. Oke. Like video ini juga. Oke, mungkin segitu dulu Mas. Oke. Pertanyaannya udah banyak, penjabarannya udah panjang lebar, udah ada pesan juga untuk kita semua yang penting untuk disimak. Dan memang ya kesempatan kali ini gak bisa terbuang sia-sia Mas. Ini adalah kesempatan kita untuk belajar, kesempatan kita untuk menambah semangat dan motivasi. Jadi jangan sampai terbuang sia-sia nih. Jangan sampai kita diem-diem aja setelah ini. Jadi ditunggu kontribusi teman-teman semua para coffee lovers ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya dengan gairah yang lebih tinggi, semangat lebih tinggi, dan pencapaian yang lebih tinggi lagi. Saya Akyar dan Mas Adit pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi Indonesia.